Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Fahira dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan PPT Remedial Ekonomi. Materinya adalah laporan keuangan akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, manajer, kreditur, dan lain-lain. Dan laporan keuangan ini berperan sangat penting bagi perusahaan jasa. Komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menyajikan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang kedua ada neraca. Neraca ini menyajikan posisi keuangan pada titik waktu tertentu seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga ada laporan arus kas. Ini menunjukkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan. Lalu yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemegang saham. Lalu yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini ada pendapatan, beban, dan laba bersih. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah pemasukan dari layanan yang diberikan. Beban ini adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi. Kalau laba bersih adalah selisih antara pendapatan dan beban. Dan di sini ada contohnya, pendapatan sama dengan 1 juta, beban sama dengan 600.000, dan laba bersih sama dengan 400.000. Neraca. Yang pertama ada aset. Di aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sama dengan kas, piutang, dan persediaan. Aset tidak lancar sama dengan properti, peralatan, investasi jangka panjang. Lalu yang kedua ada kewajiban. Ini juga terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah utang usaha dan utang pajak. Kalau kewajiban jangka panjang adalah utang bank jangka panjang. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah modal yang diinvestasikan oleh pemilik atau laba yang ditahan. Lalu yang selanjutnya ada laporan arus kas. Arus kas operasi. Kas yang diterima dan dikeluarkan dari kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, arus kas investasi, yaitu kas yang digunakan untuk pembelian dan penjualan aset tetap. Yang terakhir ada arus kas pendanaan, yaitu kas yang diperoleh atau dibayarkan terkait dengan pendanaan perusahaan atau utang atau saham. Perbedaan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Yang pertama tidak ada persediaan barang dagangan. Yang kedua itu fokus pada pendapatan yang dihasilkan dari jasa yang diberikan. Lalu yang terakhir ada beban lebih banyak berhubungan dengan gaji, biaya sewa, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya ada contoh laporan keuangan perusahaan jasa. Ini ada laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi yang pertama ada pendapatan sama dengan 500 juta, yang kedua ada beban gaji sama dengan 150 juta, yang ketiga ada beban sewa sama dengan 50 juta, yang terakhir ada laba bersih sama dengan 300 juta. Di neraca ini ada aset lancar sama dengan 200 juta, aset tidak lancar sama dengan 500 juta, kewajiban jangka pendek 100 juta, dan ekuitas pemilik 600 juta. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan.
Yang pertama ada rasio profitabilitas. Ini mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba dari pendapatan. Yang kedua ada rasio likuiditas. Ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang terakhir ada rasio solvabilitas. Ini mengukur tingkatan ketergantungan perusahaan pada utang. Kesimpulannya adalah laporan keuangan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Perusahaan jasa ini juga memiliki laporan keuangan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan perusahaan dagang. Yang terakhir, ada pemahaman yang baik tentang laporan keuangan. Ini sangat penting untuk pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi laporan keuangan akuntansi perusahaan jasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.